penggerebekan itu. Para orang tua tidak setuju kepolisian mengerahkan tactical team karena takut membahayakan nyawa anak-anak mereka. Nena melihat di berita bahwa kepolisian sudah berada di bagian belakang rumahnya. Nena emosi karena kepolisian berani melawan dirinya. Nena lalu menelpon Javed dan memberitahu hal ini. Javed menutup telepon Nena dan mendatangi Katie. Javed memarahi Katie habis-habisan dan memerintahkan tactical team untuk mundur. Nena membuka pintu belakang dan menembak ke arah atas tactical team untuk mengusir mereka. Nena mengatakan kepada para muridnya suara tembakan tadi hanyalah permainan. Setelah itu, Nena pergi ke pintu utama dan menembak ke arah atas untuk menggertak kepolisian dan orang-orang yang berada di luar. Nena kembali ke kamarnya dan mengisi peluru. Nena memanggil satu muridnya bernama Akas ke belakang, sementara yang lain asik menonton kartun. Nena yang sudah terbiasa bermain tembak-tembakan dengan Akas, menyuruh Akas berdiri di lorong. Nena lalu melakukan live Instagram dan langsung menembak Akas. Orang tua Akas menangis terseduh-seduh melihat penembakan itu. Fitri dan si supir ikut menangis melihat Akas yang tergeletak di lantai. Karena kejadian ini, Kapolsek turun tangan dan memerintahkan Katie keluar dari kasus ini. Murid-murid Nena bertanya tentang suara tembakan. Nena menjawab suara tembakan itu hanyalah permainan dan murid-murid pun percaya dengan omongan Nena. Mereka semua melanjutkan menonton kartun. Beberapa menit kemudian, kepolisian mentransfer 50 miliar rupiah ke rekening Nena. Javed menelpon Nena dan menagih janji Nena yang akan membebaskan satu muridnya. Nena setuju, namun sebelum itu Nena mempunyai dua permintaan lagi. Pertama, Nena minta kepolisian segera menangkap pria bernama Rakesh dan Charan yang bekerja di sekolah BWC. Kedua, Nena ingin Perdana Menteri datang ke TK-nya. Nena menutup teleponnya dan membuat Javed emosi karena permintaan Nena sangat sulit. Javed memerintahkan anak buahnya segera menangkap Rakesh dan Charan. Javed juga memberitahu keinginan Nena kepada Kapolsek dan Kapolsek tidak setuju jika harus memanggil Perdana Menteri. Nena juga mengatakan di live Instagram ia ingin bertemu dengan Maya yang tidak lain adalah Perdana Menteri. Jika Maya menolak, maka Maya harus bertanggung jawab terhadap kematian 15 murid TK itu. Jika Maya menuruti perintah Nena, maka Nena akan membebaskan dua muridnya. Media semakin gencar memojokkan kepolisian dan pemerintah. Maya langsung melakukan rapat mendadak bersama stafnya. Dan seluruh jajaran stafnya tidak setuju jika Maya pergi ke TK Nena karena alasan politis. Sedangkan Maya sendiri ingin menemui Nena demi menyelamatkan nyawa para murid TK. Sore hari, Nena memenuhi janjinya dengan membebaskan satu orang murid. Javed langsung memeluk dan mengamankan murid itu. Rohit tiba di lokasi. Javed menginterogasi Rohit dengan keras. Rohit mengatakan ia tidak terlibat dalam penculikan ini. Javed menelpon Nena agar Rohit bisa berbicara dengan Nena, namun telepon itu ditutup oleh Nena. Javed ingin Rohit menjelaskan keluarga Nena. Rohit mengatakan ayah Nena meninggal dunia saat Nena masih bocil. Sejak itu, Nena hidup bersama ibunda. Javed lalu meminta lokasi rumah ibu Nena dan Rohit memberikannya. Maya terus memikirkan ancaman Nena. Asisten Maya tetap melarang Maya pergi menemui Nena karena alasan politis. Sedangkan Maya tidak mau menyesal. Maya takut jika ia hanya bisa mendatangi 15 kuburan murid TK itu. Akhirnya, Maya memutuskan untuk menelpon Nena terlebih dahulu. Di telepon itu, Nena dengan tegas mengatakan Maya harus datang ke TK-nya untuk berbicara empat mata dengan Nena. Nena lalu menutup teleponnya. Javed memarahi Nena habis-habisan karena berbicara seenaknya dengan Perdana Menteri. Di sisi lain, Katie berhasil memasuki rumah ibunda Nena. Di sana, Katie menemukan foto sang ibu dan juga obat antidepresi yang diduga milik Nena. Katie juga menemukan jadwal rutin yoga sang ibu. Katie melaporkan penemuannya itu kepada Javed. Setelah itu, Katie melanjutkan penelusurannya mencari Rakesh dan Charan di sekolah BWC. Javed marah kepada Rohit karena Rohit tidak memberitahu bahwa Nena minum obat antidepresi. Di saat yang bersamaan, Rohit belum menutup teleponnya dengan Lini. Lini merekam pertengkaran Javed dan Rohit. Rohit mengatakan Nena mengalami depresi setelah kematian ayahnya. Sejak itu, Nena rutin minum obat antidepresi.
Sore hari, Nena membebaskan dua murid yang salah satunya adalah anak Lini. Lini langsung memeluk anaknya.